Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mahardika Kusumaji dengan teman saya Taufik Dusta Nurhadi. Saya Bambang Purmadi. Di sini kami akan mempresentasikan modul hands-on yang kami buat dengan sistem smart classroom berbasis cloud, yaitu di sini kami menggunakan Docker dan Amazon Web Service atau AWS EC2 yang berasal dari akun AWS Academy yang dibuat sama Ibu Marisa. Oke, di sini langsung aja ke yang pertama. Di sini identitas modulnya, judul modulnya sistem smart classroom berbasis cloud, mata kuliahnya komputasi awan. Durasinya kurang lebih 90 sampai 120 menit. Kenapa agak lama? Karena pas kemarin saya coba tes praktek itu lamanya di nunggu ngedeploy buat ke cloudnya, Bu. Nah, di sini tujuan pembelajaran yaitu yang pertama ada menginstalasi dan mengonfigurasi Docker desktop di sistem operasi Windows. Yang kedua membuat aplikasi web sederhana dan mengemas containerized menggunakan Docker. Membuat dan mengkonfigurasi instan virtual server AWS EC2, melakukan deployment aplikasi berbasis Docker Cloud AWS. Dan yang kelima, mengakses aplikasi yang telah deploy melalui IP publik AWS dari internet. Nah, sebelum memulai praktek dari modul hands-on ini itu kita perlu syarat-syarat yang pertama, yaitu ada laptop dengan sistem operasi Windows 10 atau Windows 11. Yang ketujuh, akses internet yang stabil. Yang kedelapan, akun AWS Academy Learner Lab yang sebelumnya kalau kami itu disediakan sama Bu Marisa. Yang kesembilan yaitu VS Code. VS Code kenapa? Karena pas nanti jalanin komennya itu ada yang menggenerate ke VS Code itu. Dan yang ke-10 yaitu PowerShell. Nah, di sini tahap pertama yaitu kita instalasi Docker desktop dulu. Jadi instalasi WSL itu software ya, Windows Subsystem for Linux. Diperlukan agar Docker desktop dapat berjalan di Windows, dan kita membuka PowerShell dengan komen sebagai berikut, WSL install gitu. Nah, setelah instalasi selesai, kita perlu merestart laptop kita. Nah, ini adalah gambar dari WSL-nya. Nah, setelah itu instalasi Docker desktop, kita pertama mengunduh dulu di web Dockernya. Yang kedua kita jalankan installer. Yang ketiga kita buka Docker desktop. Terus kita tunggu statusnya hingga Docker is running. Nah, setelah itu gimana kita memverifikasi Docker itu sudah terinstall atau tidak, yaitu dengan komen Docker version. Di sini tahap 2 akan dijelaskan oleh teman saya Taufik Dista. Oke, untuk tahap 2-nya yaitu pembuatan aplikasi Smart Classroom. Yang pertama yaitu membuat struktur proyek. Terus untuk komennya itu buka PowerShell, kemudian buat direktur proyek dengan perintah berikut. Terus untuk kedua yaitu membuat aplikasi index HTML di VS Code, yaitu pertama klik kanan folder app, terus new file, beri nama index HTML, isi kode dengan kode berikut. Untuk ketiga yaitu membuat Docker file di VS Code. Caranya yaitu klik kanan folder Smart Classroom, bukan folder app, yaitu new file, beri nama Docker file, isi dengan berikut. Keempat yaitu membuat Docker compose YML, buat file baru di folder Smart Classroom bernama Docker compose YML, isi dengan berikut. Untuk ketiga yaitu konfigurasi AWS EC2. Yang pertama yaitu mengakses AWS Academy Learner Lab. Yaitu yang langkah pertama yaitu login ke Kampas AWS Academy melalui link yang diberikan oleh dosen. Kedua yaitu masuk ke kelas AWS Academy Learner Lab. Yaitu ketiga yaitu klik modul launch AWS Academy. Keempat, klik tombol Start Lab di pojok kiri atas. Tunggu hingga indikator berubah menjadi hijau. Kelima, yaitu klik tulisan AWS hijau membuka AWS Console di tab baru. Terus untuk membuat instance EC2 yaitu 1. AWS Console cari dan klik EC. 2. Klik tombol Launch. 3. Isi konfigurasi sebagai berikut. Ketiga yaitu konfigurasi security group. Terus untuk typenya port
portnya, source-nya begitu. Terus untuk gambarnya seperti ini. Tahap 4 akan dijelaskan oleh teman saya Bambang Permadi. Nah, berikut untuk tahap 4 itu koneksi SSH ke server AWS. Yang pertama dan menambahkan rule SSH pada security group. Pastikan port 22 SSH telah ditambahkan pada inbound rules security group. Jika belum, tambahkan dengan konfigurasi type-nya SSH, portnya 22, source-nya 0.0.0.0. Yang kedua, koneksi SSH dari PowerShell. Catat public IPv4 address dari halaman detail instance EC2. Buka PowerShell, masuk ke folder download, lalu jalankan kode berikut. Jika muncul error connection timeout, pastikan security group sudah memiliki inbound rule untuk port 22. Jika muncul error permission pada file, maka jalankan perintah berikut terlebih dahulu. Itu untuk kodenya. Setelah berhasil login, terminal akan menampilkan prompt Ubuntu yang ada di itu. Untuk tahap kelima, instalasi Docker di server AWS. Setelah berhasil terhubung ke server via SSH, jalankan perintah berikut secara berurutan untuk menginstalasi Docker. Pertama, update package manager, kodenya sebagai berikut. Instalasi Docker, kodenya juga sebagai berikut. Dan aktifkan Docker service, itu ada kode dan gambarnya juga. Baik, untuk tahap ke-6 yaitu proses upload dan deploy aplikasi. Jadi setelah beragam rangkaian tadi, ini adalah tahap yang dimana kita butuh untuk mengupload deploy web yang awalnya hanya di localhost kita, jadi bisa diakses dengan IP yang lain. Nah, di sini yang pertama itu kita upload file proyek ke server. Jadi kita buka PowerShell yang baru. Kan tadi sebelumnya ada yang SSH. Jadi ini kita buka new tab dulu yang baru. Terus kita masuk ke folder proyek. Nah, masuknya dengan cara kita cari direktorinya di komen berikut. Nah, di sini ada warningnya nih, perintah ini akan mengupload seluruh isi folder Smart Classroom ke server AWS. Jadi semua yang ada folder Smart Classroom yang di Visual Studio Code tadi, dia akan diupload ke dalam server AWS. Yang kedua, kita build dan jalankan kontainer. Kembali lagi ke PowerShell yang sebelumnya, yang SSH, kita jalankan perintah berikut, yaitu sudo docker compose update build. Jadi yang dimana itu kita ibarat kita masukin lah. Nah, jika berhasil, terminal ini akan menampilkan output sebagai berikut. Ini seperti di gambar ya untuk kontainernya. Nah, yang ketujuh itu kita pengujian aplikasi atau pengujian webnya. Nah, kita mencoba aplikasi via browsernya, yaitu buka browser di laptop, kemudian akses aplikasi menggunakan URL berikut. Nah, kita sesuai URL yang ada di AWS tadi. Jika deployment berhasil, browser akan menampilkan dashboard sistem Smart Classroom yang telah kita buat. Nah, ini untuk tampilan Smart Classroom yang kita buat, yaitu menampilkan jadwal hari ini, absensi mahasiswa yang hadir, sama ada info kelas. Nah, info kelas sendiri itu total dari kelas kita, akumulasinya yang absen berapa, yang hadir berapa. Nah, yang kedua di sini verifikasi kontainer berjalan. Nah, kita harus memverifikasi terlebih dahulu apakah kontainer ini berjalan dengan benar apa tidak di server dengan cara menjalankan komen sudo docker ps. Dan output harus menampilkan kontainer Smart Classroom dengan status up. Dan ini troubleshootingnya, misalnya masalah WSL gagal install. Solusinya yaitu kita jalankan wget install Microsoft WSL di PowerShell Administrator. Terus masalah kedua yaitu SSH connection timeout atau dia RTO gitu. Tambahkan inbound rule SSH port 22 dengan source 00000 di security group. Dan permission denier di sini kita jalankan seperti berikut, dan yang lain-lain mungkin udah umum ya. Nah, dari kesimpulan semua tadi, melalui modul hands-on ini, mahasiswa telah berhasil mengimplementasikan sistem Smart Classroom berbasis cloud dengan alur kerja sebagai berikut. Yang pertama, instalasi dan konfigurasi Docker Desktop pada Windows menggunakan WSL. Yang kedua, pembuatan aplikasi web Smart Classroom dan pengemasannya dalam Docker Container. Yang ketiga, pembuatan dan konfigurasi instan EC2 di AWS Academy Learner Lab. Yang keempat, deployment aplikasi Docker ke server cloud AWS via SSH dan SCP. Yang kelima, pengujian akses aplikasi secara publik melalui IP address AWS. Jadi konsep cloud computing yang diterapkan dari mahasiswa di dalam modul ini yaitu mencakup IaaS,
atau infrastruktur as a service melalui AWS EC2, containerization melalui Docker, serta akses publik via internet yang merupakan karakteristik utama layanan berbasis cloud. Jadi mungkin ini sistem yang kita buat Bu dengan AWS Academy. Mungkin dari saya Mahardika Kusuma Aji Dan saya Taufik Distan Nurhadi. Dan saya Bambang Purmadi. Dengan segala kerendahan hati kami memohon maaf jika ada kurangnya dan semoga kami mendapatkan hasil yang bagus Bu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.